Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Baik, Bu. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Walaupun Ibu tahu kelas 3 ini semakin banyak tugas yang harus kalian selesaikan, namun Ibu harap kalian tetap belajar dan tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran dan kemudian mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita memulai dulu dengan membaca doa. Saya minta kesediaan salah satu orang untuk membacakan doa. Saya minta Agus Lina untuk baca doa. Oke, terima kasih Bu Sudarni. Oke, baiklah teman-teman, karena sudah masuk layanan bimbingan dari Ibu Sudarni, alangkah baiknya kita mulai doa kita. Nah, doanya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali lagi kepada Ibu. Terima kasih, Nak. Minggu lalu kita telah membahas tentang motivasi belajar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang topik layanan menghasilkan tentang perencanaan karir. Jadi tujuan layanannya yang ingin Ibu berikan bahwa agar siswa memahami pilihan karir yang nanti dipilihnya, kemudian meyakini apa yang harus dilakukan setelah lulus, kemudian mampu mengambil keputusan tentang karir yang diyakininya. Kemudian metode yang kita gunakan pada hari ini yakni sharing dan tanya jawab. Jadi Ibu harap kalian bisa aktif dalam berdiskusi pada kegiatan kita hari ini dengan tertib, ya. Kemudian baiklah, sebelum kita berpindah, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu supaya kita tidak tegang. Ice breaking-nya seperti ini. Jika Ibu menyebutkan atau mengatakan satu, diam. Kemudian jika Ibu menyebutkan dua, tepuk tangan 2 kali. Kemudian jika Ibu menyebut 3, tepuk tangan 3 kali. Dan jika Ibu menyebut 4, jawabannya adalah yes, yes, yes. Oke, kita coba dulu. 1, 2, 3, 4. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Kita ulang 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Yes, yes. 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 Oke. Kembali lagi Ibu ingatkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir dan dengan metode sharing dan tanya jawab. Jadi sebentar jika ada yang ingin bertanya atau sharing silahkan. Kemudian tugas kalian sebentar menyimak apa yang Ibu sampaikan, langkah-langkahnya. Kita mulai dari tahap awal, kemudian tahap inti, dan kemudian penutup dan evaluasi. Nah, sekarang kan sudah tahap awal. Kemudian tahap intinya sebentar, Ibu akan memaparkan tentang apa itu perencanaan karir. Kemudian tahap penutup tentang kita menyimpulkan apa kira-kira
hikmah yang kita dapat dari kegiatan kita pada hari ini. Kemudian evaluasi ini ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Baiklah, Ibu share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya. Oke. Perencanaan karir, kira-kira sudah ada yang tahu kira-kira apa sih itu karir? Ada yang tahu? Pekerjaan, Ada yang ingin Bu. memberikan pendapatnya? Ayo. Karir itu identik kepada pekerjaan ya, Bu? Oh iya. Pekerjaan, oke, bisa. Betty, bisa? Apa itu karir kira-kira? Karir itu adalah sesuatu yang kita rencanakan di masa depan untuk suatu keberhasilan. Oh iya, oke, sudah bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang karir? Tidak ada. Kemudian perencanaan. Kira-kira perencanaan itu apa sih? Suprandi bisa? Ya, Bu. Ya, silakan. Dilihat dari katanya itu merupakan suatu usaha untuk merumuskan sesuatu ke depan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi rencana yang ingin dilaksanakan ya. Oke, sudah bagus. Jadi perencanaan. Jadi karir adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Karir juga bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan, baik itu dalam bentuk uang ataupun fasilitas. Dan kemudian karir itu berlangsung sampai akhir hayat seseorang atau sampai dia pensiun. Itu namanya karir. Kemudian ada namanya jenjang karir. Maksudnya jabatannya ada peningkatan gitu. Jadi kemudian perencanaan sudah tepat tadi yang disebutkan oleh teman kalian bahwa jadi perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, jadi itu merupakan perencanaan. Jadi perencanaan karir adalah kira-kira proses apa yang nanti dilaksanakan untuk meraih sesuatu. Dalam hal ini adalah pekerjaan yang nantinya akan digeluti secara terus-menerus. Kemudian khusus kita kan ini SMK. Nah, agak berbeda mungkin kalau SMA itu kan tujuannya itu memang siswanya diharapkan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kalau kita di SMK kan ada beberapa bahwa lulusan kita bukan hanya bisa melanjutkan pendidikan, tapi diharapkan bahwa kalian juga bisa memasuki dunia kerja ataupun menambah pengetahuan dengan kursus atau pelatihan-pelatihan sebelum memasuki dunia kerja itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan melanjutkan studi, bahwa perguruan tinggi yang tepat adalah perguruan tinggi yang sesuai dengan minat, kemampuan, kondisi sosial ekonomi, dan kredibilitas perguruan tinggi yang dipilih. Jadi
kalau kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak harus kita memilih wah yang mahal itu pasti bagus, tidak, tapi kita sesuaikan dengan minat, kemudian kemampuan kita, kemudian kondisi keuangan kita sendiri, serta kredibilitas perguruan tinggi yang kita pilih tersebut. Begitu. Jadi apalagi sekarang kan tidak ada lagi perbedaan antara negeri dengan swasta, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Kemudian ini status dan akreditasi perguruan tinggi. Nah, seperti tadi bahwa perguruan tinggi terdiri dari dua macam. Ada perguruan tinggi negeri yang dikelola pemerintah, kemudian ada perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh yayasan atau perorangan. Kemudian jalur, jenjang, dan bentuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini ada jalur akademik, kemudian ada jalur profesional. Kemudian sistem penerimaan mahasiswa. Nah, ini juga terdiri dua, yaitu tes dan non-tes. Lanjut. Nah, kan tadi ini maksudnya bahwa lulusan SMK bahwa di samping bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, juga bisa menambah keterampilan melalui pelatihan atau kursus. Jadi yang di sini yang dimaksudkan yang namanya kursus yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga yang belajar tersebut. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit, ada juga kursus menyetir, dan sebagainya. Kemudian pelatihan kerja. Nah, pelatihan ini bahwa yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan di sektor formal maupun sektor non formal. Kemudian apabila kalian umpamanya lebih memilih untuk untuk memasuki dunia kerja, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau laksanakan, seperti mencari lowongan pekerjaan. Saat ini kan mencari lowongan pekerjaan ini banyak, apalagi melalui media, baik itu melalui internet, koran, dari saluran TV, dan lain-lain. Jadi semakin banyak macamnya mencari lowongan pekerjaan. Kemudian kedua, mengikuti tes. Biasanya rata-rata, bahkan mungkin hampir semua lowongan akademisnya, kemudian psikotes, kemudian tes wawancara, dan terakhir tes kesehatan. Jadi itu barangkali tentang perencanaan karir yang Ibu paparkan pada hari ini, bahwa dengan adanya perencanaan karir ini, bahwa keberhasilan karir seseorang itu berawal dari perencanaan karir yang tepat dan sesuai dengan potensi karir yang dimiliki. Jadi Ibu harap kalian memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang perencanaan karir ini yang nantinya
kalian memiliki pemahaman, kemudian perencanaan yang baik, kemudian mampu mengambil keputusan tentang pilihan karir kalian setelah tamat dari SMK ini. Nah, sejauh ini kira-kira ada yang ingin bertanya? Ibu stop sharing saja ya. Iya, Bu. Karena tidak terlihat. Ya. Ya. Saya mau tanya, Bu. Ingin sharing atau bertanya? Kalau Suprani kira-kira apa rencananya setelah tamat ini? Apa nih? Menikah, Bu. Mencari kerja, Bu. Cari kerja. Ya, Bu. Oke. Kalau Lukman rencananya bagaimana? Saya juga kerja, Bu. Ya? Saya juga kerja bantuin ibu di pasar. Oh begitu. Mau jualan wirausaha ya? Iya, Bu. Ya. Bagus. Cepat mendapatkan penghasilan ya, karir. Iya, dan mudah-mudahan cepat dapat jodoh juga, Bu. Ya. Kalau Kak Lili gimana, Kak Lili? Kalau Umi bagaimana rencananya Umi? Mau kuliah atau kerja? Kalau saya, Bu, mau kuliah dulu deh. Pendidikan itu kan penting. Ya, ya. Jadi ya bagus. Jadi Ibu sangat bahwa sekali selain bisa bekerja, Ibu sangat mengharapkan kalian bisa melanjutkan pendidikan. Jangan cepat puas nak dengan apa yang kalian raih hari ini, saat ini, bahwa kalian harus lebih menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Oke. Setelah ini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Ada yang bisa memberikan penjelasannya atau pendapatnya? Silahkan. Boleh nanya, Ibu? Ya, silahkan. Silahkan, Aguslina, silahkan. Iya, Ibu. Ya. Saya mau menanyakan tentang saya kan ini SMA gitu ya kan, kayak SMA ya Bu. Jadi hal-hal apa saja yang perlu saya persiapkan untuk memasuki dunia kerja, karena saya rencananya memang tidak kuliah dulu Bu, karena orang tua itu. Jadi rencananya saya mau kerja dulu, udah setahun untuk duit baru lanjut kuliah. Hal apa saja ya Bu yang harus saya lakukan? Ya. Pertanyaannya bagus sekali, Miss Lina. Dan rata-rata kira-kira banyak yang seperti itu, mau melanjutkan pendidikan tapi terbentur masalah biaya. Jadi cocok juga pemikirannya tadi Aguslina, kalau mau bekerja dulu, nanti setelah ada uang bisa melanjutkan pendidikan. Bagus. Ibu setuju bahwa kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh, salah satunya mencari informasi tentang beasiswa. Sekarang kan sudah banyak pemerintah menyediakan informasi pemberian beasiswa ini, termasuk di perguruan tinggi. Jadi silahkan mencari informasi ya, Aguslina. Ya, kan ada beasiswa bidik misi dan sebagainya, itu saya kira sangat-sangat membantu itu. Nah, ya ada lagi? Apakah sudah jelas? Jelas, Oke. Ibu. Ya, kalau begitu kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa inti dari kegiatan kita pada hari ini? Silakan, Puri, bisa Puri? Coba nak. Ya Bu. Iya. Inti dari pelajaran kita hari ini bahwa perencanaan karir itu penting supaya tidak salah arah dalam mengambil jurusan apapun saat kita miliki. Itu Bu.
bisa diulang Puri, Ibu kurang jelas. Iya Ibu. Perencanaan karir itu sangat penting supaya kita tidak salah arah dalam mengambil jurusan dan juga paling tidak disesuaikan dengan bakat minat kita. Itu yang saya tangkap Ibu. Terima kasih. Oh iya, oke sudah bagus. Perencanaan karir itu penting dilakukan. Oke, siapa lagi? Rindi bisa? Ayo Rindi. Ya Bu. Kenapa loyo sekali Rindi? Sudah sarapan belum? Nggak apa-apa Bu, ya ini agak lemes sedikit. Aman Bu, nggak apa-apa aman. Kira-kira Gimana Bu? ya kesimpulan kegiatan kita pada hari ini tentang perencanaan karir kira-kira apa Rindi? Ya, untuk perencanaan karir itu sangat penting ya Bu. Perencanaan karir itu kan untuk persiapan kita menuju karir ke depan. Jadi harus ada yang kita persiapkan dari sekarang agar karir masa depan kita bisa tercapai seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi Puri, kemudian Rindi atas kesimpulannya bahwa perencanaan karir itu sangat penting. Jadi adanya perencanaan ini kita bisa maksudnya punya target lah. Nantinya setelah tamat ini saya akan seperti ini. Sudah bisa kita rencanakan. Jadi Ibu sangat tidak mengharapkan ya nanti setelah tamat SMK itu saya mau menganggur saja. Jangan. Karena kapan ada di dalam hati kalian mengatakan seperti itu maka akan terjadi seperti itu. Jadi niatkan kalian hal-hal yang baik seperti bisa melanjutkan pendidikan, bisa bekerja, wirausaha dan lain-lain. Ya, mungkin demikian. Jadi sebentar Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan nanti Ibu akan kirim di WhatsApp grup kelas. Ya, jadi linknya sebentar Ibu kirim. Silahkan dikerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Jadi saya minta satu orang kembali untuk berdoa. Saya minta Betty untuk memimpin doa kita. Silakan. Mohon kesediaannya Betty. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak sekalian. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dan membahas tentang gaya belajar. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali walaupun masih dalam suasana pembelajaran secara daring. Jadi tetap semangat dan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.